Maka karena Ramadan dikatakan syahrun mubarak, segala macam bentuk nilai keberkahan ada pada bulan tersebut, maka meningkat nilai-nilai kesalehan pada bulan tersebut. Antum sudah bertahun-tahun masuk pada arena Ramadan, dan antum sendiri merasakan betapa setiap memasuki arena Ramadan ada nuansa dan roh kesalehan yang muncul yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Ya. Masjid-masjid menjadi ramai, ya kan? Orang-orang bersemangat melaksanakan amaliyah ibadah. Yang jarang ngaji menjadi rajin mengaji. Yang terkadang tidak terlihat di masjid muncul di masjid. Bulan di mana meningkatnya nilai-nilai kesalehan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita saksikan bukan hanya kesalehan ritual, tapi juga ada kesalehan sosial. Dan itu tentu sebuah kenyataan ya, yang harusnya membanggakan, tetapi juga harusnya bertahan terus. Tidak hanya pada bulan Ramadan, harusnya tetap dijaga, diikat nilai-nilai kesalehan tersebut untuk terus berada pada bulan-bulan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanal qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah, segenap pengurus dan DKI masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur padanya atas karunia, rahmatnya, anugerahnya yang Allah berikan setiap saat dalam kehidupan kita, sehingga malam hari ini kita kembali dapat sama-sama bermuajahah, bertatap muka menghadiri majlis ilmu. Tentu kita berharap semoga dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita yang mulia, mari sama-sama kita hadirkan hati kita, memohon keberkahan dari Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita, kebaikan hidup kita, agar Allah hadirkan rahmat dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam bentuk keburukan. Kita doakan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita khususkan kepada yang mewakafkan masjid ini, yaitu Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadal Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua
sudah menyadari bahwasanya saat ini kita berada pada bulan Sya'ban, dan insya Allah kita semoga diizinkan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban biasanya dipakai untuk menggiatkan amaliyah ibadah sunnah, kemudian dipakai untuk mengolah rohani kita sebagai persiapan atau pemanasan spiritual untuk menyambut ibadah yang begitu penuh dengan keberkahan nilainya di bulan suci Ramadan. Sehingga tak mengherankan jika ada yang berpandangan bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk melakukan pendaratan yang begitu mulus, begitu baik di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya menyadari bahwasanya ibadah puasa yang insya Allah kita akan sambut nanti itu merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang prakteknya sudah dilakukan sejak umat terdahulu sampai pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa dan apa makna puasa itu. Secara bahasa, puasa itu atau as-saum itu diartikan adalah yang pertama menahan diri. Ya, maka dikatakan al-imsak biniyati ta'abbud, menahan diri, al-imsak biniyati ta'abbud 'anil akli wasyurbi wasairil muftirati. Jadi menahan diri dengan niat ibadah, tidak makan, tidak minum, dan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Catatan penting di sini adalah menahan hal-hal yang tadinya boleh itu, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Karena ada orang dia berpuasa tapi bukan niat ibadah, dia tahan tidak makan. Sekarang banyak jenis puasa itu ya. Ada puasa karbo, ya kan, ada puasa itu hanya makan jam 12 siang habis itu puasa lagi. Itu niatnya apa? Niat ta'abbud? Enggak, niatnya apa? Kecilin perut ya, niatnya turunin berat badan, niatnya mungkin untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, puasa ini yang menjadi bagian daripada syariat Islam, di situ ditekankan biniyatit ta'abbud. Maka as-saum yang pertama itu artinya menahan diri. Juga pengertian yang lain itu mencegah. Jadi mencegah perbuatan-perbuatan yang akhirnya dapat membatalkan ibadah puasa. Atau juga bisa diartikan meninggalkan hal-hal yang akhirnya merusak tatanan ibadah puasa. Nah, kita akan temukan di dalam Al-Quran itu kata puasa itu ada dalam bentuk kata asyam yang termaktub dalam surat Al-Baqarah itu. Juga ada kata as-saum yang juga ada dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Nah, kata as-saum itu pernah diucapkan oleh Maryam alaihissalam ketika ia ditanya oleh orang-orang yang mengunjunginya
saat ia telah melahirkan seorang bayi lucu tanpa anak, tanpa ayah, dan melahirkan tanpa ayah. Kemudian Maryam alaihissalam berucap di hadapan masyarakat yang mendatanginya dengan mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk yang maha pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Itu ucapannya Maryam. Jadi di situ kata Maryam alaihissalam, sesungguhnya aku bernazar semata-mata untuk Rahman yang maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berpuasa. Kata sauman, puasa di sini adalah Maryam berpuasa untuk berbicara. Jadi puasanya puasa bicara. Maksudnya dia banyak diamnya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya puasa yang betul-betul puasa itu tidak semata-mata dia hanya menahan dirinya tidak makan dan tidak minum, tetapi dia juga mampu menahan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk menahan lisannya untuk berbicara, yang akhirnya ujung dari pembicaraan tersebut membuat ibadah puasanya itu menjadi cacat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi memuji hamba-hamba Allah yang berpuasa semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang-orang tersebut mereka meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan untuk makan dan minum semata-mata untuk aku. Maksudnya mereka rela itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual antara suami istri, dan semua itu boleh, hal-hal yang boleh itu mereka tahan untuk tidak dilakukan min ajli, kata Allah, semata-mata demi aku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak hikmah ilahiyah dari perintah puasa ini. Yang pertama, puasa yang bakal dijalankan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan nanti itu, faedah yang pertama adalah dapat mengendalikan jiwa. Jadi rasa kenyang karena banyak makan, banyak minum, ya, itu biasanya suka membuat orang itu lupa diri. Orang juga yang berada dalam kungkungan kendali syahwat itu, kungkungan syahwat itu biasanya menjadikan orang tersebut kufur nikmat, ya, dan menjadi lalai. Maka media untuk menjadi insan yang dapat mengendalikan jiwa itu dapat dilakukan dengan ibadah puasa. Yang kedua, mereka yang melaksanakan ibadah puasa itu menjadi manusia-manusia yang sibuk memikirkan hal-hal yang baik, sibuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu dia sibuk dengan kesenangan duniawi, sibuk dengan jenis-jenis makanan yang mau dia makan, yang mau dia lahap, biasanya hatinya menjadi lalai. Maka ketika dia berada pada ranah puasa itu, biasanya orang-orang tersebut akhirnya asyik dengan sibuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi nikmat. Hatinya menjadi lembut, jiwanya senantiasa mudah untuk bertafakkur, lisannya itu enteng untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada pada ranah puasa biasanya menahan dirinya dalam berbagi kesenangan duniawi,
Jadi orang tersebut merasa dirinya dia mudah untuk tidak mengkonsumsi kesenangan duniawi itu untuk dirinya. Makanya ada nilai-nilai amaliyah ibadah sosial yang begitu gencar di bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Bukan semata-mata terdapat limpahan rahmat ilahi saja, tetapi selain ada rahmat ilahiyah yang turun tiada taraknya, di situ ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas. Kemudian juga beragam kemuliaan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang berada pada bulan suci Ramadan dan dengan serius berusaha untuk menjemput nilai-nilai kemuliaan tersebut. Maka dikatakan Ramadan Karim, Ramadan itu mulia. Maka yang berada di dalamnya dia bakal mendapatkan percikan kemuliaan jika dia menggunakan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari bulan Sya'ban itu kita sudah mulai dirangsang untuk betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Ramadan sehingga mendapatkan percikan cahaya kemuliaan Ramadan dalam diri kita. Bulan Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal ini tentu senada dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Baihaqi. Ketika Rasul SAW di salah satu pesannya kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan ini, yaitu Ramadan, bulan di mana kalian diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka karena Ramadan dikatakan Syahrul Mubarak, segala macam bentuk nilai keberkahan ada pada bulan tersebut, maka meningkat nilai-nilai kesalehan pada bulan tersebut. Antum sudah bertahun-tahun masuk pada arena Ramadan dan antum sendiri merasakan betapa setiap memasuki arena Ramadan ada nuansa dan ruh kesalehan yang muncul yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Ya. Masjid-masjid menjadi ramai, ya kan? Orang-orang bersemangat melaksanakan amaliyah ibadah. Yang jarang ngaji menjadi rajin mengaji. Yang terkadang tidak terlihat di masjid muncul di masjid. Bulan di mana meningkatnya nilai-nilai kesalehan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita saksikan bukan hanya kesalehan ritual, tapi juga ada kesalehan sosial. Dan itu tentu sebuah kenyataan ya, yang harusnya membanggakan, tetapi juga harusnya bertahan terus. Tidak hanya pada bulan Ramadan, harusnya tetap dijaga, diikat nilai-nilai kesalehan tersebut untuk terus berada pada bulan-bulan berikutnya. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kita lihat ya, bagaimana tingkat kesadaran dan perilaku keberagamaan umat Islam itu menuju arah yang lebih baik itu pada bulan Ramadan. Ya. Makanya kadang-kadang kan kita suka agak kaget juga, malamnya taraweh, yang agak miris ya, malamnya taraweh habis sahur tawuran, nauzubillah itu. Ya, masih ada di beberapa tempat itu malam dia taraweh. Sahur tuh. Kan ada beberapa tempat-tempat itu yang suka rutin itu, tawuran habis sahur. Sampai aparat hukum itu
sampai akhirnya pasang spanduk di tempat tawuran itu. Yang tawuran ketangkap, lebarannya di Polres, ditulis pakai spanduk seperti itu, baru nggak ada lagi tawuran. Ketangkap yang tawuran, lebarannya di Polres atau di Polsek. Bulan Ramadan dinodai dengan hal-hal buruk. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dapat tergolong sebagai bulan yang penuh dengan keberhasilan, kemuliaan, jika kesalehan ritual tersebut dan kesalehan sosial tersebut betul-betul dirawat, dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi amat sangat disayangkan ketika selesai Ramadan kesalehan tersebut jadi berhenti. Apakah ini harus terjadi? Makanya ada ulama bilang begini, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum itu adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan suci Ramadan. Datang Ramadan dia kenal Allah, dia jadi baik, dia jadi orang taat, dia tidak mau maksiat. Bahkan ada orang ngajak dia untuk maksiat, dia bilang jangan deh, Ramadan. Habis Ramadan yang ngajak dia maksiat udah lupa, dia cari tuh orang, lu pernah ngajak gue Ramadan, sekarang ya udah habis Ramadan nih. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah pesan sama sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi, "As-siyamu junnatum minan nar. Kajunnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Sebagaimana perisai yang suka dipakai oleh setiap orang di antara kalian ketika dia berangkat untuk menuju medan perang. Di setiap kali masuk Ramadan, kita menjalankan amaliyah ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Kita tegakkan nilai-nilai kesalehan kita, kita rawat nilai ketakwaan kita yang merupakan pesan utama Allah dalam Al-Quran. Ketika memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Kalau betul-betul kita sampai pada insan yang bertakwa itu, maka kita mendapatkan perlindungan dari kobaran api neraka, karena Nabi mengatakan as-siyam junnatum minan nar. Puasa itu dia adalah perisai daripada api neraka, sebagaimana perisai yang sering dipakai setiap orang di antara kalian ketika mereka berangkat menuju perang. Orang kalau berangkat menuju perang, dia pakai baju untuk melindungi tubuhnya, baju besi, agar tidak kena sabetan pedang, tidak kena lemparan tombak. Orang yang berpuasa, puasa itu menjaga dirinya agar tidak mendapatkan kobaran api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi. Bahkan orang yang berbahagia mau menyambut Ramadan, kan kadang-kadang kan kita suka diuji itu. Datang Ramadan itu kadang-kadang kita diuji. Ada orang yang tiba-tiba hilang kebahagiaannya ketika mikir masalah duniawi. Harga barang sudah mulai naik. Ya, Ramadan masih lama, ibu-ibu sudah mulai ngeluh tuh, nanas jadi mahal katanya, karena mau buat nastar. Nanas yang biasanya murah udah jadi mahal. Ada ibu-ibu kapan hari ngomong habis pengajian, waduh Ustadz, sekarang nanas udah 35.000 katanya. Akhirnya harusnya dia berbahagia secara nilai ruhaninya untuk menyongsong Ramadan, tercemari gara-gara apa? Tercampur dengan pemikiran-pemikiran duniawi. Nabi menjelaskan bahwasanya
Umat yang baik itu adalah orang yang betul-betul dia bahagia mau menyambut ibadah. Orang yang beribadah dengan ridha itu adalah orang yang ketika ada amaliyah ibadah yang sedang Allah perintahkan, itu dia mau menyambutnya untuk mengerjakannya dengan apa? Dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Karena ada cinta dalam dirinya untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang amat sangat ia cintai, yang Allah juga sangat mencintai dirinya. Ya. Dalam Ramadan ya, ada 3 hikmah utama di Ramadan. Ya. Yang pertama, Ramadan itu membentuk karakter kita menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan mendidik kita menjadi insan-insan yang disiplin di bulan suci Ramadan. Disiplin. Ada waktu sahur, ada waktu berbuka. Jadi disiplin nggak? Antum kalau buka on time nggak? Nah, on time saat berbuka itu harusnya ditarik menjadi on time pada hal-hal lain. Sholat, janji sama orang, masuk kerja. Jangan pada saat berbuka saja on time. Jangan kita ikut kedisiplinan ketika Ramadan saja. Ketika sahur itu, ketika sudah masuk azan subuh, kita semua stop. Disiplin banget kita. Rapi. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, sehat. Badan jadi sehat. Nabi mengatakan sumu tasihhu. Puasalah engkau maka engkau menjadi sehat. Sekarang banyak terapi kesehatan lewat media puasa. Ternyata ini syariat Allah sudah berjalan sekian lama dari sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang perintah puasa sampai pada umat Nabi Muhammad, yaitu perintah tentang puasa di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bulan Ramadan tidak hanya sekedar kita meningkatkan amalia spiritual kita, amalia sosial kita. Maka ada ulama yang mengatakan tentang ibadah puasa itu, dipesankan oleh para ulama tentang adab ibadah puasa itu. Ulama ini kan kita ini sudah melewati puasa sudah bertahun-tahun. Ya. Kemudian coba kita renungkan, bekasnya ada enggak? Puasa ini kan ibaratnya seperti madrasah ruhani. Ada tiap tahun itu kita uji kelayakan. Harusnya kan naik level. Masa berpindah dari terminal Ramadan yang satu ke terminal Ramadan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, kok nggak naik kelas? Maka ada ulama yang menjelaskan wala tadhun idza sumta anna as-sawma huwa tarkut ta'am wasyarab. Hendaklah engkau jangan hanya menyangka bahwasanya yang dimaksudkan dengan berpuasa itu engkau tinggalkan makan, tinggalkan minum, wal wiqa' faqat, atau tidak melakukan hubungan suami istri pada hari itu saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Ya. Karena Nabi pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu hanya tercatat menahan lapar dan haus saja, lapar dan dahaga saja. Bal tamamus shaumi bikaffil jawarih. Namun yang dimaksudkan dengan puasa yang sempurna itu adalah bikaffil jawarih, dengan engkau juga memelihara seluruh anggota tubuhmu kulliha, semuanya.
Ya. Amma yakrahullah. Jadi engkau menjaga seluruh anggota tubuhmu itu semuanya dari apa-apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanbaghi an tahfazal aina 'anil nazar ila al-makarih. Seyogyanya engkau rawat, engkau jaga matamu untuk tidak melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini jangan sampai terpakai mata kita melihat sesuatu yang, jadi puasanya sukses, tahan lapar, tahan haus, matanya jelalatan. Nggak tahu siapa yang pertama kali membuat program ngabuburit. Puasanya dari habis min tulu'il fajar, dari terbitnya waktu fajar, bagus. Habis subuh masih ngaji dia. Duha masih ikut kajian, ambil tuhur biasa. Habis asar, sore-sore keluar, cuci mata katanya. Itu masuk hadis Nabi. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya nahan lapar dan haus saja. Ya. Dia tidak mampu menahan matanya melihat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wal lisani 'anil nutqi bima la ya'nik. Kau jaga juga kau punya lisan, kata ulama, untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Bukan hanya sesuatu yang dosa saja, yang tidak ada manfaatnya. Pembicaraan yang boleh tetapi nggak ada manfaat. Ngobrol, apalagi sampai ghibah, apalagi sampai fitnah. Bicara yang tidak ada unsur nilainya sama sekali, yang padahal kalau dia pakai untuk baca Quran ada nilainya, dia pakai untuk zikir ada nilainya, dia pakai untuk sholat sunnah ada pahalanya. Maka dikatakan di sini, jaga lisannya dari berbincang-bincang, bicara sesuatu yang tidak memiliki unsur manfaat buat dirimu. Wal udhuna anil istima'i ila ma harramahullah. Dan juga dia jaga telinganya untuk tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, fa innal mustami'a syarikul qail. Kenapa? Karena orang yang mendengar sesuatu pembicaraan, dia tidak ikut bicara, tapi dia dengar pembicaraan itu. Dan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang buruk, ghibah, menggunjing orang lain, dikatakan memiliki kedudukan yang sama dengan yang mengucapkannya. Kan saya nggak ikut ngomong, cuma dengar. Ini dikatakan fa innal mustami'a syarikul qail. Kedudukannya sama dengan yang ngomong. Termasuk nonton acara televisi yang sedang ngebahas orang. Jelang buka itu kan banyak acara-acara begitu. Jelang buka, nunggu waktu buka, duduk di depan makanan buka. Ya. Padahal ada hadis Nabi mengatakan orang yang berbuka puasa itu, ya, yang menjelang berbuka puasa itu ada dakwatun la turat. Jadi ada waktu premium, waktu di mana orang yang berbuka itu ketika jelang buka itu dia punya kesempatan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang sangat premium itu diisi sama hal-hal yang akhirnya merusak tatanan ibadah puasanya. Kurangi nonton YouTube. Ya. Udah sampai di masjid ini. Udah sampai di masjid, tidak pakai beli makanan berbuka, disiapin sama masjid, duduk di depan masjid, duduk makanan di depannya, masih buka handphone nontonnya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sayang sudah. Orang mau buka puasa, nonton obrolan di mana di situ orang ngomongin orang, bahas aib orang, bahas keburukan orang, fitnah sana fitnah sini, jelekin sana jelekin sini, ya.
Kemudian wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal farj. Begitu juga ya, orang itu ya, dia senantiasa menjaga seluruh anggota tubuhnya sebagaimana dia menjaga perutnya itu dan dia menjaga kemaluannya. Dia jaga perutnya, dia jaga syahwatnya. Kan puasa kita jaga itu. Maka dia juga harus menjaga anggota tubuhnya yang lain juga. Dia bisa jaga nih, tidak makan, tidak minum, tidak bisa menjaga untuk tidak mengumbar syahwatnya kepada yang halal, istrinya atau suaminya. Tetapi dia tidak jaga jempolnya, ngetik sana, ngetik sini, kirim sana, kirim sini, share ke sana, share ke sini. Dia tidak jaga, cacat juga ibadah puasanya. Maka dikatakan fafil khabari, dalam salah satu riwayat hadis, khamsun yufattirna sa'im. Ada 5 perkara di mana 5 perkara tersebut membatalkan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, al-kadzibu, bohong. Puasa masih bohong. Puasa, janjian nih, acara buka puasa. Temannya sudah sampai di Tebet, dia masih di Bekasi. Gimana lu? Udah dekat, tinggal 2 lampu merah. 2 lampu merah mana? Bohong. Dia sedang puasa, temannya sedang puasa, temannya nungguin dia. Itu dari awal dia, dari awal min tulu'il fajr terbit matahari itu rapi puasanya. Gara-gara temannya nungguin dia nggak enak sama temannya, takut temannya marahin dia karena dia masih jauh, dia bohongin, dia bilang tinggal 2 lampu merah. Rusak puasanya, itu bohong. Wal ghaibah, mengunjing, wan namimah, ngadu domba orang, wal yaminul kadzibah, ya, sumpah bohong, ya, sumpah palsu, wan nazru bisyahwah, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Maka Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, innamas saumu junnatun, saum itu perisai, fa idza kana ahadukum sa'iman, jika seseorang di antara kalian itu berpuasa, fala yarfus, maka hendaklah dia jangan mengeluarkan kata-kata kotor, wala yafsuk, jangan bertindak hal-hal yang bernilai fasik, wala yajhal, apalagi selain dia tidak boleh keluar kata-kata kotor, tidak boleh melakukan hal-hal yang bernuansa fasik, maka dia juga hendaklah dia jangan melakukan hal-hal yang bodoh, kata Nabi. Ya. Hal yang nggak bernilai, nggak ada manfaat, jangan, itu kebodohan. Fa ini mur'un qatalahu aw syatamahu, maksudnya kalaupun engkau itu sampai diajak sama orang untuk duel, atau dia ngata-ngatain kamu, tunjuk-tunjuk mukamu, nggak perlu dibalas. Falyaqul, hendaklah ucapkanlah, inni shaim, maaf saya lagi puasa. Ini kadang-kadang ada orang pancing emosi kita, langsung bilang, gue lagi puasa lo, jangan mancing-mancing lo, marah itu dah. Kalau kita sedang dipancing emosi kita di bulan suci Ramadan, mohon maaf, saya lagi puasa, tinggalkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tema kita ini tentang tarhib Ramadan ini, tentang puasa yang sudah berada di sekitar kita, yang sudah kita lewati,
ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita ini sudah berada pada bulan Sya'ban, akan memasuki lagi bulan Ramadan. Kita tanya sama diri kita masing-masing ini, semua kita, termasuk saya, kita tanya sama diri kita masing-masing. Kita ini sudah berada pada level mana puasa kita? Apakah Ramadan kita itu berlalu dari tiap-tiap titik Ramadan yang Allah izinkan buat kita yang sudah, kita yang hadir sini kan sudah lebih dari 10 tahun puasa, sudah ada yang 20 tahun, sudah 30 tahun puasa. Kita tanya sama diri kita, naik level enggak? Apa gitu-gitu aja? Ya, puasa, buka puasa, timun suri, lemper, itu aja? Atau kita merasa bahwa ada peningkatan? Kalau merasa banyaknya jalan di tempat, ayo lewat majlis ini kita sama-sama, ini masih di Sya'ban, kita mulai persiapkan. Kita inginkan Ramadan kita di tahun ini 2026 lebih berkualitas. Tahun kemarin mungkin kita tidak sampai khatam, tahun ini kita khatam. Tahun kemarin kita 1 kali khatam, tahun ini kita ingin naik kelas, 2 kali khatam. Tahun kemarin kita ikut di masjid yang tidak ada qiyamul lailnya, tahun ini kita cari masjid yang ada qiyamul lailnya. Tahun kemarin selama Ramadan kita ikut kajiannya 1 pekan 1 kali. Tahun ini kita berusaha 1 pekan ada 2-3 kali kajian yang kita ikuti. Tahun kemarin mungkin kita tidak ikut itikaf. Tahun ini kita mau itikaf. Tahun kemarin kita itikafnya dapat 3 hari. Tahun ini kita mau itikafnya kalau bisa full itikaf. Berarti ada peningkatan. Tapi kalau setiap datang Ramadan antum jalanin biasa saja, tanpa ada bekas, tanpa naik kelas, rugi kita. Allah sudah persembahkan buat kita sebuah madrasah agung namanya Ramadan, dan Allah pilih kita untuk bisa ada pada Ramadan tahun ini insya Allah. Kemudian kita tidak memanfaatkannya, sedangkan dalam riwayat dikatakan kalau orang-orang itu dia tahu tentang istimewanya Ramadan, dia bakal berharap seluruh bulan itu Ramadan. Itu ulama salafus saleh ini Ramadan masih jauh, itu mereka sudah baca syair-syair ya, tentang kerinduan mereka sama Ramadan. Dan ketika Ramadan nanti berada di penghujung, mereka baca syair-syair dengan sedih, netes air mata. Kenapa? Bakal meninggalkan Ramadan. Jadi Ramadan mau berakhir tuh sedih, bukan gembira karena mau Idul Fitri. Orang yang bergembira karena mau Idul Fitri berarti dia tidak merasakan nikmatnya Ramadan. Kalau dia merasakan nikmatnya Ramadan, dia sedih ketika mau meninggalkan Ramadan. Ibarat kekasih yang berat untuk dia lepas. Orang yang betul-betul cinta sama Ramadan itu ibaratnya kekasih yang bakal datang dari jauh, dia sudah siap-siap. Nanti kalau mau jemput kekasih kan beda kan penampilannya. Ini Ramadan ini mau kita jemput. Persiapan dandanan spiritualnya itu betul-betul disiapkan. Biar ketika masuk Ramadan betul-betul penyambutannya itu dengan penyambutan yang agung. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.